warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arya Venda. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tutorial pengolahan data dengan SPSS dengan metode analisis korelasi. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai koefisien kontingensi. Nah, bagaimana cara pengolahan data nominal untuk mendapatkan nilai koefisien kontingensi? Maka kita akan menggunakan contoh kasus sebagai berikut. Seorang peneliti ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Data hasil observasi pada 120 orang ditampilkan dalam sebuah tabel kontingensi atau disebut juga cross tabulation. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel kontingensi dengan dua variabel. Variabel pertama adalah jenis kelamin dengan dua kategori, yaitu kategori laki-laki dan perempuan. Sedangkan variabel kedua adalah jenis pekerjaan dengan 4 kategori, yaitu guru, dokter, arsitek, dan seniman. Sedangkan angka-angka yang berada di dalam sel ini merupakan banyaknya frekuensi dari masing-masing kategori. Untuk kategori laki-laki dengan jenis pekerjaan guru adalah sebanyak 12, kategori laki-laki untuk pekerjaan dokter adalah sebanyak 13, dan seterusnya. Baik teman-teman, kita akan olah data berikut untuk mendapatkan koefisien kontingensi antara jenis kelamin dan jenis pekerjaan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita akan membuat variabel dulu. Variabel yang pertama adalah variabel jenis kelamin. Jangan lupa di sini tipenya adalah string karena terdiri dari dua variabel, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian variabel kedua adalah jenis pekerjaan dengan tipe string juga. Variabel ketiga adalah variabel jumlah dengan tipe numerik. Kemudian klik data view dan kita masukkan data berdasarkan data yang ada di dalam kasus tersebut. Jenis kelamin laki-laki dengan jenis pekerjaan guru ada sebanyak 12, laki-laki dokter 13, dan seterusnya. Nah, kita telah memiliki data pada work file SPSS yang siap untuk dikomputasi menggunakan cross tabulasi sehingga nanti akan menghasilkan koefisien kontingensi. Pertama-tama kita perlu melakukan weight cases, yaitu klik data, kemudian weight cases, kita centang weight cases by, jumlah dimasukkan dalam frekuensi variabel, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan melakukan komputasi menggunakan cross tabulation, klik analyze, cross tab, jenis kelamin kita masukkan ke rows atau baris, jenis pekerjaan kita masukkan ke dalam kolom, klik statistik, kita centang bagian chi-square, kemudian kontingensi koefisien, klik continue, klik cells, kita centang bagian expected, klik continue, kemudian klik OK. Baik teman-teman, yang pertama akan kita analisis adalah tabel chi-square test ya. Langsung kita lihat di dalam signifikansi pada persen chi-square. Di sini nilai signifikansi adalah sebesar 0,026. Nilai ini lebih besar dari nilai 0,025 sehingga kita dapat simpulkan bahwa gagal tolak H0 atau terima H0, di mana H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita analisis adalah di bagian symmetric measure, yaitu value of contingency coefficient. Di sini nilainya adalah 0,267. Nilai 0,267 ini merupakan nilai tingkat keeratan antara dua variabel, yaitu jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Kita dapat mendapatkan kesimpulan yang koheren bahwasanya di dalam chi-square test didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara dua variabel dan memang nilai keeratan hubungan antara dua variabel yaitu koefisien kontingensi hanya sebesar 0,267. Nah, seperti itu adalah pengolahan data menggunakan cross tabulasi atau koefisien kontingensi
menggunakan SPSS. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tutorial SPSS pada analisis menggunakan rank Spearman. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Ingin diketahui derajat keeratan antara ranking UTS dan ranking UAS. Berikut disajikan data ranking UTS dan ranking UAS pada 18 siswa. Nah, berikut adalah datanya, ranking UTS dan ranking UAS. Baik teman-teman, berikut adalah data yang sudah ready untuk kita lakukan komputasi menggunakan analisis korelasi dengan SPSS. Karena ini adalah data rank, maka analisis yang kita gunakan adalah analisis korelasi rank Spearman. Caranya adalah klik analyze, kemudian correlate, bivariate, rank UTS dan UAS kita masukkan, kemudian kita centang Spearman, klik OK. Nah, berikut adalah output hasil komputasi menggunakan rank Spearman. Di sini ada tulisan Spearman row. Kalau kita lihat dari nilai signifikansi, di sini nilai signifikansinya adalah sebesar 0,004, kurang dari 0,025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara rank UTS dan rank UAS ini signifikan, ya. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,025. Nah, jika signifikan maka berapa korelasi di antara keduanya? Yaitu sebesar 0,65. 0,65 ya, di mana nilai korelasi ini cukup besar sehingga sangat logis jika hasil komputasi ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara rank UTS dan rank UAS. Yang selanjutnya adalah person product moment. Berikut adalah contoh kasus pengolahan data person product moment, yaitu perusahaan sabun bagus ingin melakukan penelitian guna melihat koefisien korelasi antara biaya iklan yang dihabiskan per tahun dan total penjualan per tahun. Berikut adalah datanya, ya. Ada data dari tahun 94 hingga 2009 dengan variabel pertama adalah total biaya iklan dalam juta rupiah dan variabel kedua adalah total penjualan dalam juta rupiah. Data ini akan kita pindah ke dalam SPSS. Baik teman-teman, berikut adalah data yang sudah siap untuk dilakukan komputasi menggunakan analisis korelasi person product moment dengan SPSS. Caranya adalah klik analyze, correlate, bivariate. Kemudian dua variabel ini kita masukkan dalam kotak variabel. Di sini udah default yang dicentang adalah person. Kemudian OK. Nah, hasil dari komputasi ini outputnya ya, langsung aja kita lihat di dalam kotak correlation. Di sini ada nilai signifikansi sebesar 0,000, nilainya kurang dari 0,025 sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada korelasi signifikan antara total biaya iklan dan total penjualan. Nah, berapakah derajat keeratan antara keduanya atau koefisien korelasi antara keduanya? Yaitu sebesar 0,907. Jadi korelasinya sangat erat sekali. Demikianlah pengolahan data menggunakan analisis korelasi dengan berbagai tingkat pengukuran data. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.